Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas peran etika dalam dunia bisnis. Seperti yang kita tahu bahwa bisnis itu kan tidak hanya berbicara soal keuntungan ataupun mendapatkan laba sebesar-besarnya, tetapi juga bagaimana perusahaan menjalankan operasionalnya secara bermoral, adil, dan bertanggung jawab. Nah, etika ini sendiri itu bisa menjadi fondasi dalam membangun bisnis yang berkelanjutan dan dipercaya oleh banyak pihak yang terkait di dalam bisnis itu sendiri. Lalu apa sih itu etika dalam bisnis? Etika dalam bisnis itu bisa diartikan sebagai penerapan nilai-nilai moral yang diterapkan dalam setiap aktivitas bisnis. Misalnya, bagaimana cara perusahaan memperlakukan karyawannya, cara mereka bersaing di pasar, sampai bagaimana mereka memberikan laporan keuangan mereka kepada para calon investor mereka. Nah, semuanya itu harus dilakukan secara adil, jujur, dan transparan. Selain itu, etika juga sangat penting itu untuk memastikan bahwa perusahaan itu tidak hanya fokus untuk mendapatkan keuntungan saja, tetapi juga mereka harus mau memperhatikan dampak sosial dan dampak dari apa yang mereka lakukan itu terhadap lingkungan di sekitar mereka. Lalu selanjutnya, mengapa etika bisnis itu penting? Etika bisnis itu penting dilakukan karena yang pertama itu bisa untuk membangun kepercayaan. Nah, etika sendiri itu dalam bisnis itu bisa digunakan untuk membangun kepercayaan pelanggan, untuk menggunakan produk-produk mereka, investor agar mereka itu mau menanamkan modal mereka, serta masyarakat gitu loh, agar mereka itu percaya gitu loh bahwa dengan kehadiran perusahaan di lingkungan mereka itu bisa berdampak baik bagi kehidupan mereka. Karena jika perusahaan itu melakukan semua kegiatan bisnisnya itu dengan jujur dan adil, maka setiap pihak-pihak yang akan bekerja sama dengan mereka itu nantinya mereka itu akan merasa nyaman gitu loh, dan mereka itu akan percaya untuk terus bekerja sama dengan mereka. Yang kedua itu untuk menjaga reputasi. Reputasi suatu perusahaan itu kan sangat mahal, dan apabila reputasi perusahaan itu rusak dan rusaknya itu akibat tindakan yang tidak etis seperti penipuan ataupun kecurangan yang dilakukan untuk membohongi pelanggan ataupun investor, nah ini tuh bisa berdampak besar bagi kelangsungan bisnis mereka. Misal jika mereka itu melakukan penipuan kepada konsumen, nah konsumen itu menjadi tidak akan lagi percaya gitu loh untuk menggunakan produk mereka, dan mungkin akan pindah menggunakan produk-produk saingan perusahaan mereka. Selain itu investor juga mungkin akan menarik modal mereka karena mereka itu merasa ditipu gitu. Yang selanjutnya itu adalah untuk menghindari resiko hukum. Nah, tindakan tidak etis yang dilakukan oleh perusahaan itu bisa berujung pada pelanggaran hukum. Misalnya seperti manipulasi laporan keuangan maupun pelanggaran lingkungan. Nah, dengan menerapkan etika dalam setiap kegiatan bisnis mereka, perusahaan itu bisa menghindari adanya resiko tuntutan hukum gitu loh kepada mereka. Selanjutnya, lalu apa saja sih yang termasuk dalam etika bisnis? Yang pertama, yaitu tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Perusahaan itu bertanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi juga kepada masyarakat dan lingkungan. CSR sendiri itu mencakup kegiatan yang bertujuan untuk memberikan dampak positif terhadap masyarakat, seperti program kesejahteraan, pendidikan, ataupun pelestarian lingkungan. Lalu yang kedua itu adalah keberlanjutan atau sustainability. Nah, etika bisnis itu juga berkaitan dengan keberlanjutan dalam operasional perusahaan. Ini itu melibatkan pengolahan sumber daya alam secara bijaksana dan penghindaran praktik yang merusak lingkungan.
Terus yang ketiga itu adalah keadilan dan kesetaraan. Etika bisnis dalam perusahaan, dalam kegiatan bisnis itu menuntut perlakuan yang adil dan setara bagi semua pihak yang terlibat, baik itu karyawan, pelanggan, maupun mitra bisnis. Tidak ada diskriminasi berdasarkan ras, jenis, kelamin, maupun latar belakang lainnya. Dan yang terakhir itu ada transparansi dan akuntabilitas. Menjaga transparansi dalam laporan keuangan, komunikasi dengan stakeholder, dan pengambilan keputusan lainnya. Etika bisnis itu mengharuskan perusahaan untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil. Lalu apa sih tantangan dalam menerapkan etika dalam bisnis? Yang pertama itu adalah konflik antara keuntungan dan moralitas. Yang pertama, moralitas. Kan banyak kasus gitu loh di dalam perusahaan itu dihadapkan pada pilihan yang sulit antara memperoleh keuntungan yang besar atau mempertahankan nilai-nilai moral. Misal sebuah perusahaan itu mungkin menemukan cara untuk memangkas biaya produksi dengan cara yang tidak etis seperti mengeksploitasi tenaga kerja atau menggunakan bahan berbahaya yang nantinya itu bisa berdampak buruk bagi konsumen, yang tentu saja hal itu tidak sesuai dengan prinsip etika yang seharusnya. Nah, dalam situasi ini tuh jika perusahaan itu hanya fokus pada keuntungan, mungkin mereka akan mengabaikan aspek moral gitu loh. Nah, hal ini sendiri itu bisa menjadi suatu dilema yang sering muncul. Ya, dan manajemen dalam perusahaan itu harus mampu gitu loh menyeimbangkan antara pencapaian finansial maupun integritas mereka dalam etika. Yang kedua itu adalah kurangnya kebijakan dan budaya etis di perusahaan. Banyak perusahaan itu belum memiliki pedoman yang jelas mengenai perilaku etis, bahkan kadang tidak ada pelatihan khusus mengenai etika kerja. Hal ini tuh membuat karyawan menjadi bingung mengenai apa yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan, terutama ketika menghadapi situasi yang abu-abu atau gray area dalam pekerjaan mereka. Yang ketiga itu adalah tekanan untuk menghasilkan jangka pendek. Dalam dunia bisnis, perusahaan itu seringkali dituntut untuk menunjukkan hasil yang cepat, baik oleh investor maupun oleh pasar. Target penjualan, efisiensi biaya, ataupun laba yang tinggi kadang memaksa mereka untuk mengambil keputusan yang instan dan tidak selalu etis gitu loh, sesuai dengan etika yang seharusnya. Misalnya, contohnya itu untuk mengejar target penjualan, perusahaan itu bisa mendorong karyawan untuk menggunakan praktik manipulatif terhadap konsumen. Terus yang keempat itu ada pengaruh lingkungan eksternal. Faktor luar juga bisa menjadi tantangan, seperti kompetitor yang menggunakan cara-cara tidak etis untuk menang di pasar, ataupun tekanan dari konsumen yang menuntut agar harga itu bisa serendah mungkin gitu loh, tanpa mereka itu peduli pada proses produksinya gitu. Nah, selain itu dalam beberapa negara atau daerah praktik suap ataupun korupsi itu juga sudah menjadi kebiasaan. Jika perusahaan ingin bertahan, maka mereka harus ikut-ikutan dan akhirnya terjerumus pada praktik yang tidak etis tersebut. Lalu apa sih itu whistleblowing? Whistleblowing itu sendiri adalah tindakan melaporkan adanya pelanggaran hukum, kebijakan perusahaan, atau perilaku tidak etis yang terjadi dalam suatu organisasi. Orang yang melakukan laporan ini sendiri itu disebut sebagai whistleblower. Laporan ini itu bisa disampaikan ke pihak internal seperti atasan ataupun bagian HRD, maupun ke pihak eksternal seperti lembaga pengawas, media, ataupun pihak yang berwenang seperti kepolisian ataupun KPK.
Terus peran whistleblowing dalam dalam etika bisnis. Yang pertama itu menjaga integritas. Whistleblowing itu membantu memastikan bahwa perusahaan itu tetap memegang prinsip moral dan hukum dalam operasionalnya. Ketika ada pelanggaran ataupun kecurangan yang dilaporkan, itu artinya ada upaya untuk menjaga integritas internal organisasi. Nah, pelapor sendiri itu bertindak sebagai penjaga moral yang berani bersuara agar kesalahan itu tidak berlanjut. Yang kedua itu mencegah kerugian yang lebih lanjut. Salah satu tujuan dari whistleblowing sendiri itu adalah agar pelanggaran itu bisa dihentikan secepat mungkin sebelum menimbulkan dampak yang lebih besar. Misalnya, kecurangan dalam laporan keuangan yang dibiarkan bisa menyebabkan kerugian yang besar, bahkan mungkin bisa menjadikan perusahaan itu bangkrut. Terus yang ketiga itu adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Ketika sistem whistleblowing itu diterapkan dalam baik di suatu perusahaan, maka itu akan tercipta suatu budaya keterbukaan dalam perusahaan. Karyawan itu tahu bahwa mereka itu mempunyai tempat untuk menyampaikan keluhan atau laporan, dan manajemen juga harus sadar bahwa setiap keputusan atau tindakan mereka itu harus diawasi gitu loh. Hal ini tuh bisa membuat proses bisnis itu menjadi lebih transparan dan perusahaan pun menjadi lebih akuntabel terhadap setiap langkah yang mereka ambil. Lalu peran whistleblowing dalam meningkatkan etika. Yang pertama, menjaga akuntabilitas dan transparansi. Nah, whistleblowing itu bisa mendorong semua pihak dalam perusahaan, baik pemimpin maupun karyawan itu, agar mereka itu bisa bertanggung jawab atas setiap tindakan yang mereka lakukan gitu. Karena mereka itu tahu bahwa setiap pelanggaran yang mereka lakukan itu bisa saja dilaporkan oleh orang lain. Maka setiap orang itu akan senantiasa lebih berhati-hati dan lebih berhati-hati terhadap setiap tindakan yang akan mereka lakukan. Yang kedua itu adalah untuk mencegah kerugian jangka panjang. Nah, pelanggaran etika yang dibiarkan itu kan bukan hanya akan menimbulkan kerugian jangka pendek, tetapi juga bisa menghancurkan kepercayaan publik, merusak reputasi, dan bahkan menyebabkan kebangkrutan. Nah, maka dari itu whistleblowing itu berperan sebagai alarm dini untuk mencegah semua hal tersebut itu terjadi. Terus yang ketiga itu adalah meningkatkan budaya etis dalam organisasi. Ketika laporan pelanggaran ditanggapi dengan serius dan pelapor itu mendapatkan perlindungan, maka seluruh karyawan itu akan lebih terdorong untuk bertindak lebih jujur dan berani menyuarakan kebenaran mereka. Nah, hal ini tuh bisa menciptakan budaya kerja yang lebih positif, di mana etika menjadi bagian keseharian dan bukan hanya sekedar formalitas. Terus yang keempat, memberikan contoh bagi pihak lain. Tindakan whistleblower itu sering kali bisa menjadi inspirasi bagi orang lain, baik di dalam perusahaan maupun di luar. Ketika seseorang itu berani melaporkan pelanggaran dan mendapatkan dukungan penuh dari perusahaan itu akan memotivasi pihak-pihak lain itu agar tidak takut untuk menyuarakan suara mereka. Perlindungan bagi whistleblower. Yang pertama itu ada perlindungan hukum. Nah, negara sendiri itu harus menyediakan dasar hukum yang jelas untuk melindungi pelapor. Hukum ini itu harus menjamin bahwa identitas whistleblower itu bisa dirahasiakan dan mereka itu tidak akan dihukum karena laporan yang mereka buat gitu. Terus yang kedua itu adalah kebijakan internal yang mendukung. Perusahaan juga harus membuat kebijakan internal seperti SOP pelaporan, tim investigasi yang independen, dan aturan sanksi bagi yang mengintimidasi pelapor. Terus yang ketiga itu adalah penguatan sistem pelaporan. Saluran pelaporan dalam suatu perusahaan itu harus mudah diakses, aman, dan bebas dari intervensi.
Contohnya itu bisa melalui hotline, email rahasia, ataupun aplikasi internal yang menjamin kerahasiaan whistleblower. Yang terakhir itu ada dukungan moral dan sosial. Selain perlindungan hukum dan sistem, whistleblower juga perlu mendapatkan dukungan dari lingkungan kerja dan perusahaan itu sendiri. Mereka itu harus dilihat sebagai pahlawan moral, bukan sebagai pengkhianat, karena keberanian mereka itu kan bisa menyelamatkan perusahaan dari kehancuran.